mRNA adalah singkatan kepada messenger ribonucleic acid. Jadi mRNA adalah molekul yang penting di dalam penghasilan protein oleh sel-sel tubuh badan kita. Ia membawa salinan kod genetik yang akan menghasilkan sesuatu jenis protein. Kod genetik ini ditiru daripada DNA yang berada di dalam nukleus. Dan proses penghasilan protein ini berlaku di dalam cytoplasma. mRNA yang telah digunakan akan dihadamkan dan dinyahkan dari sel dalam masa yang singkat. Salah satu protein yang penting pada virus COVID-19 adalah spike protein ataupun dikenali sebagai protein S. Ia bertanggungjawab untuk melekatkan virus kepada sel paru-paru dan sel di saluran pernafasan. Jadi protein S ini juga adalah protein yang akan merangsang sistem imun tubuh seseorang itu. Ahli sains sudah mengetahui kod genetik untuk protein S dan mereka berjaya menghasilkan messenger RNA ataupun mRNA yang mempunyai salinan kod genetik protein S. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari RNA. Ribonucleic acid sama dengan asam ribonukleat. Terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. Tiap nukleoida terdiri dari gula pentosa atau gula ribosa, yang kedua basa nitrogen, terdiri dari purin, yaitu guanin dan adenin, pirimidin, sitosin, dan urasil, serta yang terakhir adalah fosfat. Selanjutnya saya akan menjelaskan RNA genetik. RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yaitu merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis, seperti yang dimiliki oleh DNA. Dengan kata lain, RNA ini berfungsi sebagai DNA. RNA genetik ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA, seperti pada beberapa jenis virus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang RNA non-genetik. RNA non-genetik merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materinya genetiknya diatur oleh DNA. Pada makhluk hidup, kelompok ini dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Berdasarkan letak dan fungsinya, RNA non-genetik dibedakan menjadi 3 macam, yakni DNA duta, DNA ribosom, dan DNA transfer. Saya Nova Agustina Delba, kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe-tipe RNA. Adanya 3 tipe RNA yang terlibat dalam proses sintesis. Yang pertama RNA kurir, kedua RNA ribosom, dan yang ketiga RNA transfer. RNA kurir merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi RNA ini adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. Yang kedua yaitu RNA ribosom, merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsinya yaitu membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Dan yang ketiga yaitu RNA transfer, merupakan RNA yang jumlah terbanyak, strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. RNA ini juga diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Baiklah, saya Putri Mediana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ARN duta atau disebut messenger RNA. Pertama, berbentuk pita tunggal, merupakan RNA terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk nukleus. Kedua, dicetak oleh DNA di dalam nukleus. Ketiga, setelah mRNA selesai dicetak atau setelah menerima informasi genetik dari DNA, mRNA keluar dari nukleus menuju ribosom dalam sitoplasma. Dalam ribosom berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk mensintesis protein. Adapun fungsi utamanya yaitu pertama, pembawa kode-kode informasi genetik berasal dari DNA sebagai kodon ke ribosom. Kedua, mRNA juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang RNA ribosom. rRNA merupakan komponen struktural yang utama di dalam ribosom. Setiap subunit ribosom terdiri dari 30-40% molekul RNAR dan 70-80% protein. RNA yang terdapat dalam ribosom meskipun dibuat di dalam nukleus, fungsinya sebagai mesin perakit dalam proses sintesis protein, sebagai adaptor atau penyelaras dalam sintesis protein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transfer RNA. Transfer RNA atau asam ribonukleat transfer adalah molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon yang terdapat di mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dengan proses yang dinamai proses translasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama antara mRNA, tRNA, dan rNA adalah bahwa mRNA membawa instruksi pengkodean urutan asam amino dari protein, sementara tRNA membawa asam amino spesifik ke ribosom untuk membentuk rantai polipeptida, dan rNA dikaitkan dengan protein untuk membentuk ribosom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi RNA. Peran penting RNA terletak pada fungsinya sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik, karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Sintesis protein dari DNA. Berikut ini adalah sel, unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, ada struktur yang disebut dengan nukleus. Inti berisi gen-gen. Pada manusia, gen dibagi menjadi 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA, tersusun erat di sekeliling protein yang disebut dengan histon. Dalam DNA ada bagian yang disebut dengan gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Bergerak di sepanjang DNA membuat untaian mRNA dari basa kosong yang ada di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan basa kosong yang akan ditambahkan ke dalam mRNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Messenger RNA. Sebelum messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, perlu diproses. Ini melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti sel menuju ke bagian sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom, mengikat mRNA. Ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga basa menyusun mRNA dibaca sekaligus. Ketiga basa dibaca, sebuah RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, rantai asam amino terlipat ke dalam bentuk 3D untuk membentuk protein. Terbentuklah protein.